Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aliza Sakira yang akan mereview materi pertemuan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang berjudul Peradaban Islam pada Masa Dinasti Umayyah di Andalusia, Spanyol. Sejarah masuknya Islam di Andalusia hingga berdirinya Dinasti Umayyah. Negeri Andalusia pada hari ini terletak di Spanyol dan Portugal, atau juga biasa dikenal sebagai Semenanjung Iberia. Semenanjung Andalusia dipisahkan dengan Maroko oleh sebuah selat yang semenjak penaklukan Islam kemudian dikenal sebagai Selat Gibraltar, yang lebarnya sekitar 12,8 km antara Sabtah atau Ceuta dan Jabal Torik atau Gibraltar. Tentang sebab penamaan Andalusia, konon ada beberapa suku kanibal yang berasal dari bagian utara Skandinavia, dari kawasan Swedia, Denmark, Norwegia, dan sekitarnya. Mereka menyerang kawasan Semenanjung Iberia dan hidup di sana dalam kurun waktu yang cukup lama. Ada pula yang berpendapat bahwa suku-suku itu datang dari wilayah Jerman. Kabilah-kabilah ini dikenal dengan suku-suku Vandal atau Wandal dalam bahasa Arab, sehingga wilayah itu pun dikenal Vandalisia, mengikuti nama suku-suku yang hidup di sana. Seiring perjalanan waktu, nama itu pun berubah menjadi Andalusia. Suku-suku tersebut sangat dikenal dengan kekejamannya, sehingga kata vandalism dalam bahasa Inggris memiliki makna kekejaman, keganasan, dan kerusakan. Sejarah mengatakan bahwa sedikitnya ada dua pembagian gelombang masuknya tentara Islam ke Spanyol, yaitu yang pertama, gelombang pertama. Pada gelombang pertama ini ada 3 pahlawan yang terkenal sebagai penakluk, yaitu pada masa dinasti Umayyah yang bernama Walid bin Abdul Malik tahun 86 sampai 96 Hijriah atau 705 sampai 715 Masehi. Pahlawan yang pertama, Thorif bin Malik. Sebagai perintis penakluk Spanyol, ia menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan Eropa dengan memimpin 500 tentara yang menumpang kapal, dan ternyata usaha ini membawa hasil yang memuaskan, dan pulau yang dikuasai oleh Thorif hingga kini dinamakan Pulau Tarifa dari nama Thorif bin Malik. Pahlawan kedua, Thorik bin Ziyad tahun 92 Hijriah sampai 711 Masehi, yang lebih banyak dikenal sebagai penakluk Spanyol. Thorik berangkat memimpin 7.000 tentara. Ia mendarat di sebuah gunung yang sekarang dinamakan Jabal Torik atau Gibraltar, dari nama Thorik bin Ziyad yang kemudian mempermudah memasuki Spanyol. Dalam pertempuran Bakkah, Raja Roderick dapat dikalahkan. Dari sini, Thorik bin Ziyad dan pasukannya menaklukkan kota-kota penting Spanyol seperti Cordova, Granada, dan Toledo atau ibu kota kerajaan Goth saat itu, dengan meminta tambahan pasukan lagi sebanyak 5.000 tentara atau syalabi. Gelombang yang kedua, perluasan wilayah berikutnya muncul pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah atau 717 Masehi, dengan sasaran penguasaan daerah sekitar pegunungan Pirenia dan Perancis Selatan. Pemimpin pasukan ini dipercayakan kepada Al-Samah, tetapi usahanya itu gagal dan ia sendiri terbunuh pada tahun 102 Hijriah. Kemajuan peradaban Islam Andalusia. Yang pertama, kemajuan intelektual. Ada ilmu nakli, bahasa dan sastra, sains dan pengetahuan, sejarah dan geografi, filsafat. Lalu selanjutnya, banyak faktor pendorong perkembangan pendidikan Islam. Yang pertama, adanya dukungan dari pengusaha menyebabkan pendidikan Islam maju dengan cepat. Yang kedua, adanya beberapa sekolah dan universitas di beberapa kota di Spanyol yang terkenal. Yang ketiga, pemerintah juga memberikan subsidi yang banyak terhadap pendidikan. Adapun lembaga pendidikan Islam yang berkembang di Andalusia yang memajukan pendidikan Islam saat itu adalah kutab, yang kedua madrasah, yang ketiga perguruan tinggi, yang keempat perpustakaan sebagai sarana pendukung. Yang kedua, kemajuan pembangunan fisik, yang selanjutnya kontribusi peradaban Islam terhadap kemajuan ilmu pengetahuan di Eropa. Ada usaha penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan Islam. Yang kedua, bidang sastra.
Yang ketiga, bidang astronomi. Yang keempat, bidang matematika. Yang kelima, bidang kedokteran. Yang keenam, bidang filsafat. Dan lain-lain. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.